Halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, atau pemrograman Java. Kali ini yang bakalan gue bahas di sini adalah masalah percabangan dan juga percabangan bersarang. Nah, bagaimana nanti cara pengkodeannya? Kita langsung aja lihat video berikut ini. Oke, kali ini kita langsung aja membuka NetBeans-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat untuk proyek baru. Nah, kita membuat di sini yaitu latihan 3. Kita bisa klik file new, kemudian new project, kemudian di Java application, kemudian kita klik next dan kita isikan dengan latihan 3. Oke, jika sudah terisi dengan latihan 3 seperti ini, kita bisa klik finish. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengerjakan atau kita akan membuat pemrograman dengan mengimplementasikan percabangan di dalam pemrograman Java, yaitu dengan menggunakan if, else. Oke, langsung saja kita mencoba bagaimana pengimplementasian dari percabangan, yaitu kita menggunakan salah satu jenis percabangan yaitu adalah if. Nah, di sini untuk bisa kita mencoba if, di sini kita perlu membutuhkan sebuah variabel yaitu variabel lampu. Kita isikan dengan tipe data string, kita berikan nama dari variabelnya adalah lampu. Kemudian setelah itu kita isikan value dari lampu tersebut, yaitu kita contohkan adalah hijau. Kemudian kita langsung penggunaan yaitu percabangan. Kita gunakan dengan if. Lakukan if, kemudian di dalam if atau cara penulisan if di sini yaitu dimulai dengan if, kemudian diikuti dengan kondisi dan juga tanda kurung kurawal pembuka sebagai statement bernilai true. Dan juga untuk bernilai false, statement bernilai false kita isikan dengan else atau selain dari benar maka adalah salah. Untuk itu kita isikan kondisinya yaitu lampu sama dengan merah, maka apa yang dilakukan? Oke, jika berlampu berwarna merah atau bersifat true, maka kita isikan dengan system.out.println. Kita isikan di sini adalah berhenti. Sedangkan ketika dia bernilai false, maka dia akan bertulisan tidak berhenti. Nah, untuk itu kita langsung saja coba. Jika kita mengisikan tulisannya adalah hijau di sini, maka seharusnya hasil yang akan tampil adalah tidak berhenti. Kita coba. Oke, hasilnya adalah tidak berhenti. Nah, ketika kita merubah isi dari value dari lampu tersebut, kita rubah menjadi merah. Oke, maka hasil yang tampil seharusnya adalah berhenti. Apakah benar seperti itu? Kita akan coba. Oke. Nah, bagaimana cara penulisannya? Kita langsung saja. Untuk cara penulisannya yaitu adalah kita menggunakan percabangan if, di mana setelah percabangan if ini atau perintah if ini kita buatkan sebuah kondisi dengan dimulai dengan kurung pembuka dan kurung penutup, di mana di dalam kurung ini berarti adalah pengujian kondisi, di mana kita ketahui bahwa variabel lampu ini memiliki isian atau memiliki value yaitu merah. Nah, ketika dia memiliki value merah di sini, maka kita akan coba pengujiannya. Apakah merah sama dengan merah? Ketika dia bernilai true, akan menghasilkan tampilan berhenti. Dan ketika dia bernilai false, maka akan menampilkan hasil tidak berhenti. Nah, bagaimana pengujian ini bisa terjadi ketika ini tulisan yang ada di dalam variabel lampu ini sama dengan tulisan dengan string yaitu merah. Ketika kita merubah di sini, seandainya kita merubah dengan kuning, maka ketika pengujian akan dicek yaitu apakah kuning sama dengan merah? Tentu tidak, maka nilainya adalah false. Ketika false, maka dia akan
mengerjakan kondisi di dalam else, yaitu berikut ini, tidak berhenti. Kita coba untuk merunning. Oke, tidak berhenti. Nah, itu yang terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara penggunaan percabangan bersarang dalam pengkodean if-else. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perlu menambahkan sedikit codingan, yaitu teman-teman enter saja di bagian else ini, kemudian teman-teman bisa tambahkan yaitu di sini else if. Oke, kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup di sini. Nah, ini menandakan bahwa statement ini akan bernilai apa. Kemudian di sini jangan lupa kita isikan kondisi yang ada. Kondisinya adalah lampu sama dengan, misalnya kita contohkan adalah hijau. Seperti ini. Nah, ketika dia bernilai hijau, maka apa yang harus dilakukan? Kita tinggal copy sedikit codingan untuk menampilkan tulisan ini. Kita isikan dengan yaitu jalan. Kemudian, oke, kita isikan berjalan. Kemudian di sini adalah hati-hati. Oke. Nah, ketika di sini kita isikan isian dari value dari variabel lampu ini adalah kuning, maka kuning ini akan tersimpan di dalam variabel lampu. Dan ketika lampu ini diuji coba pada kondisi pertama, apakah kuning, oke, lampu ini sudah terisi dengan kuning, maka kita akan coba pengujian, yaitu apakah kuning sama dengan merah? Tentu tidak, maka dia akan mengecek lagi di bawahnya, yaitu dengan percabangan berikutnya. Kita cek lagi di dalamnya, apakah kuning sama dengan hijau? Ternyata tidak juga, maka dia akan tampil yaitu hati-hati. Seharusnya seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, hasil yang muncul adalah hati-hati. Nah, ketika kita mengisikan di sini adalah merah, maka isian dari variabel ini sudah berubah menjadi merah, sehingga ketika kita running di sini yaitu hasilnya adalah berhenti. Nah, itu dia tadi contoh percobaan dari if else dan juga percabangan bersarang dari if else if. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana jika kita mengisikan atau kita mengkombinasikan codingan yang sudah kita pelajari minggu lalu dengan codingan saat ini, yaitu minggu lalu kita sudah menggunakan inputan sehingga kita bisa menuliskan apa warna lampu yang ada di dalam codingan ini secara dinamis. Oke, untuk itu yang perlu kita lakukan, kita akan mengambil contoh, salah satunya adalah input scanner. Maka kita perlu mengimportkan sebuah library input scanner di sini. Nah, kita akan tambahkan sebuah library baru yaitu input scanner. Kemudian berikutnya kita deklarasikan objeknya atau kita mengobjekkan kelas dari input scanner tersebut. Nah, setelah kita mengobjekkan scanner di sini atau input scanner, maka selanjutnya kita kosongkan variabel merah ini dan juga kita membuat sebuah inputan baru. Nah, setelah kita sudah menambahkan codingan untuk menampilkan tulisan masukkan warna lampu, maka kita akan mengetikkan nama lampu di sini di dalam konsol. Kemudian setelah kita sudah mengisikan nama lampu dalam konsol, ketika kita enter akan dibaca oleh pemrograman Java apa yang kita inputkan. Maka selanjutnya adalah kita sedikit merubah pengkondisian yang ada dalam if dan juga else if ini. Kenapa seperti itu? Karena akan terjadi error jika kita tidak merubah model dari pengkondisian dari if dan else if ini. Contoh error tidak akan terlihat, namun berasa seperti program ini akan menjalankan sesuatu yang salah. Seperti apa? Kita akan coba. Ketika kita running dan program meminta untuk memasukkan warna lampu, dan ketika kita isikan warna lampu adalah merah, maka seharusnya hasil yang keluar adalah berhenti. Namun ketika saya enter di sini, hasil yang keluar adalah hati-hati. Mengapa demikian? Karena untuk
membandingkan atau mengcompare hasil dari inputan berupa string ini tidak bisa kita ubah dengan model, atau kita tidak akan bisa mengecek dengan model yang seperti ini. Pengecekan seperti ini hanya dilakukan untuk variabel yang bersifat statis, sedangkan variabel yang bersifat dinamis kita merubah dengan cara adalah kita sebutkan variabelnya, kemudian kita isikan dot dan kita berikan equals. Oke, kemudian dalam kurungnya seperti apa? Oke, dalam kurung kita isikan, kemudian tutup kurung di belakang. Oke, seperti itu. Lakukan hal yang sama pada if-else if-nya, yaitu lampu hijaunya. Kita hapus sama dengannya, kita rubah dengan equals. Oke, kemudian kita hapus dan kita tambahkan tanda kurung tutup di belakangnya. Nah, kemudian kita akan menguji lagi programnya. Akan terjadi seperti apakah program itu? Kita akan lihat bersama-sama. Ketika kita running di sini, program akan meminta untuk kita memasukkan warna lampu. Kita isikan di sini yaitu merah dan kita enter. Hasilnya adalah berhenti. Kita coba running sekali lagi dan kita isikan warna lampu yaitu adalah hijau. Dan ketika kita enter maka hasilnya adalah berjalan. Nah, ketika kita juga mengisikan warna lampu, yaitu misalnya contoh yaitu adalah putih. Ketika kita enter, maka hasilnya adalah seharusnya hati-hati. Oke, nah itu dia tadi yang sudah kita coba. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi ketika kita mengisikan lampu berwarna merah, tetapi dengan huruf yang berbeda atau capital letters atau huruf besar. Kita akan coba dengan capital letter. Kita hidupkan caps lock dan kita coba merah dengan huruf besar semua. Kemudian kita enter ke bawah. Hasilnya seharusnya juga berhenti, tetapi program akan membaca adalah hati-hati. Mengapa demikian? Karena pemrograman Java bersifat case sensitif, sehingga ketika kita menginputkan hal yang seperti ini, kita akan terjebak di dalam case sensitif oleh Java itu sendiri. Maka dari itu, kita perlu sedikit memodifikasi program ini sehingga program dapat membaca seluruh atau model dari jenis tulisan apapun. Dengan cara adalah kita menambahkan to lowercase, di mana sebelum dari equals-nya. Jadi kita tambahkan setelah lampu dan sebelum dari equals, yaitu kita isikan to lowercase. Begitupun dengan codingan yang ada di dalam else if ini, yaitu kita isikan to lowercase. Kemudian kita akan mencoba. Kita lihat bersama-sama. Kita mengisikan dengan lampu dengan caps lock atau huruf besar semua, kita enter. Maka hasilnya adalah berhenti. Meskipun di sini adalah huruf besar dan di sini adalah huruf kecil, dia akan tetap terbaca merah. Mengapa demikian? Karena kita sudah mengkonversi seluruh tulisan yang kita inputkan itu ke dalam fungsi to lowercase. Artinya kita mengecilkan huruf yang tadinya besar, kecil, atau besar menjadi kecil seluruhnya, dan kita akan mengecek kondisinya dengan equals yaitu merah. Maka ketika dia bernilai merah dan kita bandingkan dengan merah, maka hasilnya adalah berhenti. Ya, jadi itulah cara simple kita untuk membuat percabangan if, else, if, dan else. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara membuat percabangan switch case. Oke, dalam percabangan switch case kita membutuhkan sebuah variabel, tentunya sama seperti pada saat kita menggunakan percabangan if, else, yaitu dengan menggunakan sebuah variabel lampu sebagai contoh. Kemudian kita isikan lampu tersebut dengan value yaitu adalah merah. Kemudian selanjutnya kita lakukan percabangan switch case. Oke, cara penggunaan atau penulisan dari switch case yaitu kita memberikan perintah pengkodean yaitu switch. Kemudian diikuti dengan kondisi, di mana kondisi ditulis di dalam kurung pembuka dan kurung penutup. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup sebagai perlakuan di mana switch case tersebut bernilai true dan false. Untuk itu,
kita perlu memberikan kondisinya terlebih dahulu, yaitu switch lampu. Kita isikan dengan variabel lampu, dan kita berikan case, yaitu kita isikan dengan hijau. Kemudian kita tambahkan titik 2 di belakangnya, bukan titik koma. Sekali lagi, yang kita berikan di sini adalah titik 2, bukan titik koma. Kemudian kita enter ke bawah dan kita tambahkan system.out.println, dan kita isikan di sini yaitu berjalan. Kemudian kita berikan else pada switch case menggunakan default. Jadi penggunaan else tidak ada pada switch case, sehingga kita menggunakan default. Oke, titik 2, kemudian kita enter apa yang akan menjadi kondisi ketika default. System.out.println kita isikan dengan tidak berjalan. Ketika kita merunning program ini, maka hasil yang akan tampil pada konsol nanti adalah tidak berjalan. Seharusnya demikian. Kita coba bersama-sama. Baik, jadi sesuai dengan hasil dan harapan kita, yaitu tidak berjalan. Mengapa demikian? Karena lampu ini memiliki value yaitu merah. Ketika dia switch dan tidak ada pilihan merah, maka yang terjadi adalah dia akan mengambil isian dari default. Jadi, sedikit perbedaan antara if-else dan switch adalah ketika kita menggunakan if-else, maka kita bisa mengkombinasi kondisinya dengan model apapun. Bisa sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan juga operator lainnya. Sedangkan kita menggunakan switch case ini sama seperti menu. Jadi ketika kita memasukkan switch dan kondisinya adalah lampu atau variabel lampu, maka dia hanya mengecek isian dari variabel tersebut apakah sama dengan case yang ada atau tidak. Sehingga ini lebih sering digunakan untuk pembuatan menu dibandingkan dengan menggunakan if-else. If-else lebih sering digunakan pada saat kita menggunakan percabangan yang cukup rumit. Maka dari itu kita perlu mencoba juga untuk bagaimana kita menggabungkan switch case dengan penggunaan inputan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu input scanner. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menambahkan sebuah variabel atau sebuah library, yaitu import java.util.scanner. Oke, kemudian berikutnya adalah kita melakukan objek pada kelas scanner dengan cara kita memanggil kelas scanner, kemudian kita ikuti dengan nama variabel atau nama objeknya adalah data in, kemudian kita berikan sama dengan new scanner, kemudian di dalamnya kita isikan dengan system.in, kemudian kita berikan tanda titik koma di akhir codingan. Selanjutnya adalah kita mengosongkan variabel lampu, yaitu yang tadinya berisi merah, maka kita kosongkan saat ini. Kemudian kita tambahkan codingan untuk menambahkan tulisan silahkan memasukkan warna lampu dengan cara system.out.println, kita tambahkan string di dalamnya, yaitu silahkan memasukkan warna lampu. Kemudian kita baca inputan dari user dengan cara adalah kita berikan variabel tersebut inputan dari keyboard, yaitu data in atau objeknya .next line. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mencoba bagaimana program ini akan berjalan. Untuk itu, silakan langsung saja kita running programnya dan kita akan melihat.
ketika saya memasukkan inputan dari user yaitu adalah hijau, maka hasil yang keluar seharusnya adalah berjalan. Kita coba enter. Kita lihat bersama-sama hasil yang keluar adalah berjalan dan tidak berjalan. Mengapa demikian? Karena penggunaan switch case di sini harus kita lakukan break atau pemberhentian ketika dia sudah memasuki nilai yang true atau false, di mana kita isikan break di bawah kondisi atau pengkodeannya, yaitu break. Titik koma. Begitupun pada saat di default, kita tambahkan codingan yaitu break. Hal ini akan mempengaruhi hasil di mana tadi kita mengisikan hijau seharusnya yang muncul adalah berjalan saja, tetapi saat ini masih berjalan dan tidak berjalan, keduanya tampil. Nah, untuk menghentikan satu saja kondisi, maka kita lakukan pengkodean yaitu break. Break berguna untuk menghentikan program sejenak. Kita akan coba bagaimana hasilnya. Kita running programnya dan kita isikan lagi isian atau inputannya, yaitu hijau. Kita enter, seharusnya yang tampil berjalan dan hanya berjalan. Hasilnya adalah hijau berjalan. Itulah yang terjadi ketika kita menambahkan break, sehingga program akan terhenti sejenak di sini. Nah, bagaimana dengan kita mencoba menginputkan tulisan yang lain? Seandainya kita memasukkan merah, seharusnya hasil yang keluar adalah tidak berjalan, hanya tidak berjalan. Kita enter. Benar, jadi hasilnya adalah tidak berjalan. Nah, untuk pengkodean atau kondisi lain, yaitu merah, kuning, dan sebagainya, kita perlu menambahkan case berikutnya, seperti berikut, yaitu kita enter pada break ini dan kita tambahkan case merah. Dan kita tambahkan titik 2 di paling belakang, jadi penulisan case itu selalu diakhiri dengan titik 2, bukan titik koma. Kondisi atau pengkodean atau ketika dia bernilai true, itu yang akan diakhiri dengan titik koma. Seperti contoh, system.out.println kita isikan dengan titik koma. Jadi silakan diperhatikan dan diteliti lebih baik. Kita isikan berhenti. Kemudian pada default kita isikan dengan hati-hati. Default ini berarti isian yang kita isi bukan hijau atau bukan merah, sama seperti penggunaan if-else tadi, yaitu ketika dia else maka dia tidak bernilai hijau maupun dia tidak bernilai merah, sehingga else-nya yang keluar. Sama halnya pada switch case ini, ketika dia bernilai default maka dia tidak bernilai hijau maupun merah. Oke, kita akan coba running program ini. Kemudian kita akan memasukkan isian dari warna lampu. Kita isikan dengan merah. Hasil yang muncul seharusnya adalah berhenti saja. Tetapi yang muncul adalah merah berhenti hati-hati. Mengapa demikian? Karena kita tidak mengisikan yaitu break pada case merah. Kita coba sekali lagi. Kita running dan kita jalankan di sini programnya yaitu merah. Maka hasil yang muncul adalah berhenti. Oke. Nah, itu dia tadi penjelasan antara penggunaan if else dan juga if else if dan juga switch case, break dan default yang sudah saya jelaskan. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja dibuka laptopnya, kemudian kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan di kolom komentar, dan juga jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.